Senang bertemu kembali dengan kalian bersama Kak Masta hari ini. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Antri. Suatu hari Daryl dibawa papanya ke tempat kerjanya. Hari itu hari Sabtu, jadi kantor setengah hari saja. Daryl sangat senang karena di sana bisa bermain-main di areal perkantoran papanya. Di antara tiap gedung ada halaman rumput yang luas dan pohonnya rindang-rindang. Sungguh tempat yang mengasihkan buat bermain. Tapi Daryl lama-kelamaan bosan. Ketika bel panjang berbunyi dari tiap gedung, artinya jam pulang. Dan Daryl pun menghampiri papanya. Rupanya, papanya dan karyawan yang lainnya sudah berdiri berbaris panjang di depan sebuah loket. Hari itu hari gajian. Daryl melihat antrian itu sangat panjang dan sudah berbentuk ular. Lama sekali, pikir Daryl. Lalu dia menghampiri papanya kembali. Papanya bilang, Daryl jangan kesini dulu, sana bermain-main ya nak. Tapi Daryl sudah lapar, Pak. Tunggu ya, sabar, kata papanya. Dan Daryl pun akhirnya duduk di bawah sebuah pohon menunggu sambil melihat antrian tersebut. Ketika Daryl melihat antrian itu, dia heran, kok papa dan teman-temannya bisa begitu tenang ya berdiri mengantri. Dia teringat di sekolahnya sungguh berbeda. Ketika sedang berbaris depan kelas, mau masuk ke kelas, mereka itu baris dengan gaduh, dorong-dorongan, desak-desakan, bahkan saling iseng. Hanya pernah sekali mereka berbaris dengan tenang, ketika vaksinisasi, imunisasi. Mereka semua berbaris dengan tenang, tidak ada yang ribut, karena mereka sudah keringat dingin dan menggigil ketakutan. Membayangkan suntikan dokter. Adik-adik, antri adalah bagian dari hidup. Supermarket kita belanja untuk bayar depan kasir, kita akan antri. Ketika kita mengisi minyak di pom bensin juga antri. Bahkan di lampu merah, agar kita selamat, merah berarti kita berhenti dan kita antri menunggu giliran hijau. Hidup ini adalah antrian panjang, adik-adik. Berdiri berderet-deret. Mau masuk kita antri, mau keluar juga antri. Apa sih yang kalian rasakan ketika kalian sedang antri? Pasti ada jengkel, bosan, bete, mengeluh. Lama sekali. Kita jadi tidak sabar. Kita belajar menunggu antrian. Kita belajar sabar, karena antrian membuat kita menjadi belajar sabar. Kalian tahu nggak? Sebuah pertikaian itu dimenangkan bukan karena kekerasan atau kekuatan, tetapi karena kesabaran. Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Kesabaran itu juga menentukan warna kepribadianmu. Ali dan Budi sama-sama sedang mengantri, tapi reaksi mereka tentang mengantri beda-beda. Ali ketika mengantri terus-menerusan mengeluh, bersungut-sungut. Tetapi Budi dengan tenang dia mengantri dan mengatakan kepada Ali, Ali, bukan kamu saja yang mengantri, semua juga sedang mengantri. Adik-adik, dari mana datangnya kesabaran? Sumber dari kesabaran itu adalah dari Allah itu sendiri, Tuhan kita. Kak Masta akan bacakan sebuah nats dari Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Adik-adik, Galatia 5 ayat 22 juga, buah-buah roh salah satunya adalah kesabaran. Berarti kesabaran itu adalah karunia roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Kesabaran itu bukan datang dari langit. Kesabaran itu kita asah dari sejak kecil. Sejak kecil kita sudah diajar oleh orang tua kita untuk sabar. Ketika kita meminta sesuatu, pasti dikatakan mama, tunggu ya, nanti ya. Bahkan kesabaran itu akan membentuk kita sampai dewasa nanti. Kita akan sabar, bahkan ketika kita saat berdoa, meminta kepada Tuhan, kita akan sabar menunggu waktu Tuhan untuk menjawab doa kita. Dan kesabaran itu adik-adik tidak cukup satu hari, seumur hidup. Seumur hidup kita harus belajar sabar, berjuang untuk sabar. Jadi adik-adik, mau antri dan bisa antri, itu adalah salah satu cara kita belajar sabar. Selamat mengantri, Yesus memberkati. Shalom.